wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Laila Syabila. Saya Safa Aureliza Aryan. Saya Mayit Monika Amelia Putri. Saya Meinta Natasha dan teman saya Jeremia Alwin Siahan. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem input dan output. Baiklah, di sini kita akan mempelajari mengenai sistem input dan output, di mana sistem input dan output sendiri merupakan komponen penting yang memungkinkan komputer untuk bertukar data dengan dunia luar, di mana input dan output berperan sebagai jembatan antara CPU atau Central Processing Unit dan perangkat eksternal. Nah, di mana di sini contoh dari perangkat input itu seperti ada keyboard, mouse, touchpad, scanner, webcam, mikrofon, joystick, like pen, sensor, serta ada perangkat output seperti monitor, printer, speaker, proyektor, plotter, dan layar sentuh. Selanjutnya terdapat komponen utama dari sistem input dan output. Jadi komponen utama sistem input dan output yang pertama itu ada perangkat input, di mana perangkat input ini merupakan perangkat masukan yang memasukkan data ke dalam komputer. Selanjutnya yang kedua ada perangkat output, di mana perangkat output ini berfungsi sebagai hasil dari pengolahan data. Yang ketiga itu ada antarmuka atau interface, di mana ini merupakan penghubung yang menghubungkan antara perangkat input dan output dengan CPU dan memori. Selanjutnya yang keempat itu ada device driver, di mana device driver ini merupakan penghubung atau yang mengkomunikasikan antara perangkat input dan output dan perangkat lunak atau software. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem input dan output. Yang pertama, pengguna itu akan memasukkan data ke dalam komputer melalui perangkat input. Yang kedua, data itu akan diubah menjadi format yang dapat dimengerti oleh komputer dan oleh antarmuka. Selanjutnya yang ketiga itu CPU akan memproses data. Yang keempat, hasil dari pengolahan data tersebut itu akan diubah kembali menjadi format yang dapat dimengerti oleh manusia dan antarmuka. Selanjutnya yang kelima, data itu akan ditampilkan kepada pengguna melalui perangkat output. Adapun di sini contoh dari penggunaan sistem input dan output. Yang pertama seperti mengetik dokumen menggunakan keyboard dan melihat hasilnya di monitor. Yang kedua, mencetak foto dari kamera digital. Yang ketiga, mendengarkan musik dari CD player. Yang keempat, bermain game dengan menggunakan joystick. Dan yang kelima, mengontrol robot dengan menggunakan sensor. Jadi di sini bisa kita katakan bahwasanya sistem input output itu merupakan komponen penting dalam ilmu komputer, yang dimana memungkinkan komputer itu untuk berinteraksi dengan dunia luar, berkomunikasi dengan penggunanya, serta memproses data, di mana input output juga terdiri dari perangkat input, perangkat output, antarmuka, dan driver device, di mana input output juga itu dapat digunakan dari dalam berbagai aplikasi seperti mengetik dokumen, mencetak foto, mendengarkan musik, bermain game, serta mengontrol robot. Fungsi modul input-output merupakan suatu komponen dalam sistem komputer yang saling berkaitan, di mana bertanggung jawab atas pengontrolan antara perangkat luar dan pertukaran data dalam perangkat luar dengan memori utama atau dengan register-register CPU-nya. Selanjutnya yaitu fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input-output dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada fungsi kontrol dan pewaktuan dalam komputer, di mana fungsi ini merupakan hal yang paling penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komputer, menyusun komputer. Yang kedua yaitu proses transfer data. Proses transfer data ini dari peripheral ke CPU melalui sebuah modul input-output. Yang ketiga, fungsi komunikasi antara CPU dan modul input-output yang berkaitan dengan fungsi komunikasi perangkat eksternal. Yang pertama ada decoding perintah, yang kedua pertukaran data, ketiga pelaporan status modul input-output, dan yang keempat adalah pengenalan alamat. Selanjutnya, fungsi yang keempat yaitu buffering yang digunakan untuk menyesuaikan perbedaan laju transfer data antara perangkat peripheral dan CPU. Buffering ini juga menyimpan data sementara sebelum dipindahkan ke CPU atau perangkat periferalnya. Yang kelima, deteksi kesalahan modul input-output yang mendeteksi kesalahan pada perangkat periferal dan melaporkannya ke CPU. Struktur input-output adalah komponen utama dari sistem komputer yang berfungsi sebagai jembatan antara CPU, memori utama, dengan perangkat eksternal komputer. Struktur modul input-output terdiri dari 3 bagian utama, yaitu antarmuka internal, blok logika input-output, dan antarmuka eksternal. Antarmuka internal adalah menghubungkan CPU dari perangkat memori utama ke perangkat bus sistem komputer. Saluran sistem komputer dibagi menjadi 3, yaitu saluran data, saluran kontrol, dan saluran alamat. Yang kedua adalah blok logika input-output, inti dari modul input-output. Berfungsi sebagai mengatur dan mengontrol komunikasi dengan perangkat eksternal. Ketiga adalah antarmuka eksternal. Bagian ini menyediakan perangkat dari anggota
dari perangkat eksternal, contohnya adalah keyboard dan mouse. Yang ke-D yaitu teknik input-output, menentukan cara CPU berinteraksi dengan perangkat eksternal untuk transfer data. Yang pertama ada input-output terprogram. CPU akan mengirimkan, memeriksa, membaca data dari perangkat input-output dan menuliskan data. Kelemahan dari teknik ini yaitu tidak efisien untuk transfer data dalam jumlah besar. Yang kedua adalah input-output terinterupsi. CPU dapat melakukan tugas secara bersamaan, lebih efisien untuk transfer data dalam jumlah besar. Yang ketiga adalah Direct Memory Access atau DMA. CPU dapat bebas sepenuhnya untuk menjalankan program lain. Yang keempat adalah Memory Mapped Input-Output. Pemrograman input-output menjadi lebih sederhana, dapat meningkatkan kinerja umum transfer data dalam jumlah kecil yang sering terjadi. Selanjutnya ada I/O terprogram, di mana data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O pada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan, sehingga akan membuang waktu apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul I/O tidak dapat melakukan interupsi pada proses yang diinstruksikan kepadanya. Terdapat 4 klasifikasi perintah I/O, yaitu pertama, perintah kontrol, di mana perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Yang kedua ada perintah tes, di mana perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O. Yang ketiga ada perintah read, di mana perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. Yang keempat ada perintah write, di mana CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dan memberikan pada perangkat tujuan data tersebut. Selanjutnya ada interrupt driven I/O, di mana teknik ini memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O bersamaan dengan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan, maka akan dilakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat bermacam teknik yang digunakan CPU dalam menangani program interupsi ini. Di antaranya, yang pertama ada multiple interrupt line, di mana menggunakan banyak saluran interupsi antara CPU dan modul I/O. Yang kedua ada software poll, di mana CPU melakukan polling pada sebuah modul I/O untuk menentukan modul mana yang melakukan interupsi. Yang ketiga ada daisy chain, di mana modul I/O tersambung dalam saluran interupsi CPU secara melingkar. Dan yang keempat ada arbitrasi bus, di mana modul I/O memperoleh kontrol bus sebelum menggunakan saluran perintah interupsi. Direct Memory Access. Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan mengenai teknik input-output terprogram dan interrupt driven input-output yang memiliki kelemahan, yaitu masih melibatkan CPU secara langsung pada proses modul input-output. Hal ini berimplikasi pada proses transfer input-output yang tergantung pada kecepatan proses operasi CPU. Karena itu CPU akan terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Bertolak dari kelemahan di atas, apalagi untuk menangani transfer data yang bervolume besar, dikembangkan teknik yang lebih baik lagi yang dikenal dengan Direct Memory Access atau DMA. Nah, prinsip kerja dari DMA ini sendiri adalah CPU akan mendelegasikan kerja input-output kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengambil alihan kontrol bus dari CPU. Untuk itu, DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya, atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik terakhir lebih umum yang digunakan yang sering disebut dengan cycle stealing, karena modul DMA mengambil alih siklus bus. Penghentian sementara penggunaan bus bukanlah bentuk interupsi, melainkan hanyalah penghentian proses sesaat yang berimplikasi hanya pada kelambatan eksekusi CPU saja. Terdapat 3 buah konfigurasi modul DMA seperti yang terlihat pada gambar di samping. Selanjutnya DMA transfer. Input-output stream adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data atau dua arah.
bisa digunakan dalam network protokol. Asynchronous menggunakan message passing dalam mentransfer data untuk memasukkan ke dalam stream, digunakan IOSIL system call. Untuk menuliskan data ke device digunakan write, untuk membaca data dari device digunakan read. Selanjutnya adalah pembahasan materi tentang perangkat eksternal. Perangkat eksternal adalah komponen tambahan yang terhubung ke komputer untuk memperluas fungsinya. Adapun klasifikasi dari perangkat eksternal. Secara umum, perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada human readable, yang artinya perangkat yang terhubung dengan penggunaan komputer, seperti monitor, keyboard, mouse, printer, dan joystick. Yang kedua, machine readable, yang artinya perangkat yang terhubung dengan mesin yang lain, seperti sensor dan transducer. Yang ketiga, ada communication, yang artinya perangkat untuk komunikasi jarak jauh, seperti network interface card dan modem. Adapun klasifikasi, perangkat eksternal berdasarkan arah data. Yang pertama ada perangkat output, yaitu menerima data dari komputer. Yang kedua ada perangkat input yang memasukkan data ke komputer dari penggunanya. Dan yang ketiga perangkat input-output yang artinya sebagai input dan output seperti touchscreen dan webcam.